Halo semuanya. Halo. Baiklah, keberadaan kita di sini ialah yang berhubungan dengan tugas manajemen lingkungan dari Universitas Riau Kepulauan dalam pemaparan kita, yaitu sampah dan pengaruhnya dan bagaimana pula cara penanganannya. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita akan memulai sesi perkenalan kita satu persatu yang akan dimulai dari rekan kita sebelah kanan saya. Halo, perkenalkan nama saya Gilang Rizkyawan Hadiputra, NPM 17070025. Halo, saya Budiman Bancin, NPM 16070002. Halo, perkenalkan nama saya Muzakir, NPM 16071014. Dan halo, saya Eka Prasetya, NPM 16070028. Baiklah, dengan begitu sesi perkenalan kita dari kelompok 2 manajemen lingkungan sudah berakhir. Kita akan memulai penjelasan demi penjelasan yang akan dibawakan oleh kami berempat satu persatu, dimulai dari rekan kita Eka Prasetya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam, sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanya produk-produk yang tidak dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi, karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan, maka sampah dapat dibagi. Menurut jenis-jenisnya, sampah terbagi berdasarkan sumbernya adalah sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, dan sampah pertambangan. Berdasarkan sifatnya, sampah juga terbagi, yaitu sampah organik atau sampah yang dapat diurai. Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah anorganik atau sampah yang tidak terurai. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik, wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol, dan gelas makanan. Dan ada juga sampah beracun atau B3, limbah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan lain-lain. Berdasarkan bentuknya, sampah adalah bahan baik padat ataupun cair yang tidak dipergunakan lagi dan dibuang. Menurut bentuknya, sampah dapat dibagi sebagai ada sampah padat, ada sampah cair, ada sampah alam, ada sampah manusia, dan ada sampah konsumsi, dan ada juga limbah radioaktif. Dan yang paling penting ialah dampak sampah bagi masyarakat. Yang paling penting dampak sampah bagi masyarakat yaitu terhadap kesehatan. Sampah dapat mengakibatkan penyakit seperti diare, penyakit jamur, penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Dan terhadap lingkungan, sampah juga memiliki dampak seperti terhadap ekosistem perairan, terhadap ekosistem daratan, dan sampah juga memiliki dampak terhadap sosial dan ekonomi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada teman saya. Baiklah, kita sama-sama sudah memperhatikan penjelasan dari rekan kita mengenai sampah dan apa itu arti sampah. Kemudian penjelasan berikutnya akan kita berikan kepada rekan kita yang akan menjelaskan tepat di mana kita berada pada saat ini, drainase. Bagi rekan kita Muzakir, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baiklah. Perkenalkan nama saya Muzakir. Di sini saya akan membahas sedikit tentang drainase. Ya, mungkin sudah banyak dari kalian yang tak asing dengan kata-kata yang satu ini, yaitu drainase.
Ya, inilah drainase, tepatnya berada di belakang saya. Pengertian drainase bisa jadi sudah banyak diajarkan ketika di sekolah, tapi ya hanya sebatas pengetahuan basicnya saja. Kamu juga seringkali baca-baca di berita bahwa kesalahan pada sistem drainase, namun apa daya, kamu masih belum begitu mengerti tentang apa sih drainase. Ya, mungkin sini saya langsung membahaskan pengertian dari drainase. Drainase merupakan pembuangan massa air secara alami atau buatan, baik dari permukaan surface maupun subpermukaan surface. Pembuangan massa air ini seringkali dilakukan dengan cara mengalihkan, menguras, sampai membuang air. Drainase sebenarnya tidak beda jauh dengan sistem irigasi. Keduanya merupakan elemen utama dari proyek tata ruang, konstruksi, dan pertanian yang digunakan untuk menghindari banjir dan kerusakan lainnya. Saluran drainase yang ada di permukaan adalah parit, sedangkan yang berada di subpermukaan biasa kita sebut dengan gorong-gorong. Definisi drainase banyak disebut sebagai beberapa bangunan yang berguna untuk mengurangi atau membuang kelebihan air agar tetapi berada dalam batas aman supaya tidak terjadi banjir. Drainase di sebagian besar tanah pertanian cukup baik digunakan untuk mencegah genangan air yang parah, kondisi anaerob yang bisa merusak pertumbuhan akar tanaman. Tak hanya itu saja, banyak tanah memerlukan drainase buatan meningkatkan produksi atau untuk mengelola pasukan air. Ya, mungkin hanya sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sedikit pengetahuan drainase. Mungkin selanjutnya akan dibahas lagi oleh teman saya yang satu kelompok pada kelompok 2. Baiklah, rekan saya Muzakir telah selesai memaparkan apa itu drainase dan fungsi drainase. Berikutnya, penjelasan berikutnya akan dipaparkan kembali oleh rekan kita mengenai tempat pengambilan data ataupun lokasi kita pada saat ini. Kepada Gilang, saudara kami Gilang, waktu dan tempat kita persilakan. Oke, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di posisi di dekat simpang lampu merah di Skepri Mall. Nah, pada saat ini kita menjelaskan tentang bagaimana tadi Bang Eka menjelaskan tentang sampah yang bagaimana itu tentang limbah-limbahnya, terus juga Bang Muzakir itu menjelaskan tentang drainase apa-apa aja, fungsinya apa-apa aja, dan di sini saya akan menjelaskan lokasinya. Kita berada di dekat simpang lampu merah Kepri Mall, dan di sini kalian bisa ngelihat bentuk drainase di sini berbentuk dengan U dengan ukuran 3x2, di mana sedikit sampah yang bisa dibilang ini sampah, mungkin sampah perumahan, dan alirannya cukup deras. Dan ya kalian bisa lihat di situ juga alirannya tidak terlalu macet. Nah, kemudian itu saya mungkin dari saya. Terima kasih. Baiklah, sebagai pemaparan terakhir dari saya Budiman Bancin, sampah merupakan satu hal ataupun bagian sisa dari suatu produk yang kita pakai sebagai kebutuhan sehari-hari. Dan bila mana sampah terjatuh kepada drainase yang pada saat ini kita berada di lokasinya, di mana drainase ini akan bermuara di tempat pengambilan air baku Kota Batam, yaitu Dam Duriangkam. Jadi kepada rekan-rekan sekalian, ini bisa saja berpengaruh buruk bila mana sampah yang berada di drainase terbawa arus, terbawa air kepada tempat penampungan ataupun waduk yang merupakan sumber air baku Kota Batam. Bisa saja masyarakat pemakai sekitarnya akan terkena penyakit diare dan yang lain sebagainya.
Jadi kepada rekan-rekan sekalian, pengaruh buruk bisa terjadi bila mana ada sampah yang masuk ke drainase. Jadi, baiklah kita sebagai masyarakat yang peduli terhadap sama, kita menjaga kebersihan agar penyakit yang kita baru saja bicarakan tidak terjadi pada rekan-rekan kita sekitar. Demikian pemaparan kita mengenai proses sampah dan drainase di tempat ini. Terima kasih. Oke Pak, kita dari mahasiswa Undrika pengen mengetahui
lapangan kita sudah mengajukan. Baiklah, dari kita nantinya kalau rekaman ini dipublikasikan di pihak kampus ataupun pihak universitas, masukan dari Bapak kepada seluruh masyarakat Batam yang mungkin nantinya menuntut ilmu di Undrika ataupun di mana, kira-kira bagaimana Pak supaya ini diketahui oleh masyarakat banyak? Terima kasih. Oke, baik. Ya, yang kita harapkan sebetulnya dengan akademisi, dengan masyarakat ini semua sebetulnya bisa bersinergi, sama-sama kita menjaga lingkungan kita gitu. Untuk menjaga di samping lingkungan kita bersih, kita bisa hidup sehat gitu. Untuk ketersediaan air juga tersedia gitu. Dan yang kita harapkan juga dari teman-teman yang akademisi ini bisa sama-sama kita mensosialisasikan masalah lingkungan, masalah kebersihan, masalah kita semua lah ini. Untuk kehidupan kita semua, untuk anak cucu kita ke depan, gitu aja. Oke lah, ada lagi ya Bang? Baiklah, sekianlah wawancara kita terhadap Pak Untung sebagai pengawas ataupun perwakilan dari BP Batam. Hubungannya dengan ketersediaan air baku Kota Batam, ya semoga masyarakat luas yang melihat semakin sadar terhadap kebersihan dan semakin mengerti terhadap sampah dan pengaruhnya. Demikian dari kita mahasiswa Undrika terhadap BP Batam. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama.